Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Jadi selamat siang kakak-kakak semua. Jadi semoga di hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat nih untuk melanjutkan. Kita sudah sampai di titik mau akhir ini. Jadi lagi satu kegiatan mantan. Nah, jadi sebelum mulai kegiatan, seperti biasa kita berdoa dulu agar kegiatan ini selalu mendapat keselamatan dan tuntunan. Untuk kesempatan pimpin doa, saya persilakan kepada Kak Komang Ranato untuk memimpinnya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Kak Fasilitator. Izin dari kakak-kakak teman-teman semua, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, untuk kelancaran dan apa yang menjadi harapan nanti, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waktu tiang kembalikan ke Kak Fasilitator Suksmo. Yes, terima kasih Kak Komang sudah memimpin berdoa. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai di umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke sesinya, saya sampaikan dulu kesepakatan kelas kita. Nah, jadi untuk kesepakatan kita bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, 3 hadir seutuhnya, 4 menghargai waktu bersama, 5 memaksimalkan fitur chat, ke-6 klik raise hand sebelum bertanya, terus yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itu kesepakatan kita. Terus untuk agenda dari sesi kita kali ini, yang pertama ada pendahuluan, jadi menyampaikan tujuan sesi, komitmen belajar, terus refleksi awal, berbagi informasi program RTL dan umpan balik RTL selama 30 menit, terus pengantar bukti karya. Nah, terakhir ada diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri nanti dengan sesi penutup. Nah, jadi untuk di pendahuluan kita sudah berdoa tadi. Nah, tujuan sesinya peserta dapat berbagi pengalaman, berbagi informasi program PJBL dan KBS atau program PJBL di komunitas belajar sekolah dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari fasilitator dan peserta. Nah, terus yang selanjutnya nanti ada refleksi awal. Tapi sebelum kita ke refleksi awal, kita kembali dulu ke sini ya, ke berbagi program PJBL di komunitas belajar sekolah. Nah, jadi dari apa yang sudah kakak-kakak kerjakan di rencana tindak lanjut waktu ini, nah kita berbagi dulu sedikit tentang apa saja yang terjadi selama penyusunan rencana tindak lanjut tersebut. Nah, jadi mungkin 1-2 orang menyampaikan hal-hal apa saja yang terjadi, terus pengalamannya seperti apa, nanti disampaikan. Oke, siapa yang mau berbagi dalam penyusunan program yang disampaikan di komunitas belajarnya waktu ini? Silakan. Gimana? Tiang tunjuk atau ada yang menyampaikan atau raise hand? Silakan klik raise hand.
Kalau tidak ada yang raise hand, saya tunjuk berarti nggih. Jadi saya persilakan kepada Kak Dewo Aryadi untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang terjadi selama penyusunan RTL di komunitas belajar Kakak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Fasilitator dan kakak-kakak yang lainnya yang menyampaikan jadi hasil dari RTL yang di Kombel. Jadi saya dan rekan-rekan di sekolah menemukan hal baru terkait dengan kegiatan Kombel, tentunya dalam tugas RTL ini karena baru pertama kali Kombel dilaksanakan dengan penyampaian materi berkolaborasi dengan guru kelas. Di sebelumnya kegiatan Kombel itu biasanya diisi dengan materi-materi umum, misalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, penyusunan P5. Jadi baru pertama kali saat ini pelaksanaan Kombel kolaborasi antara guru mapel dengan guru kelas. Jadi hal ini disambut baik oleh Ibu Kepala Sekolah, diberikan apresiasi agar dalam mata pelajaran lain bisa berlanjut. Jadi mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Yang kembalikan ke Kak Fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dewo. Jadi dalam penyampaian program yang sudah dibuat di komunitas belajar Kak Dewo berarti sudah bisa diterima dengan baik dan bisa berkolaborasi nih Kak Dewo. Oke, silakan lagi satu orang. Ini kalau tidak ada, saya kembali tunjuk. Silakan ke Kak Komang, Kak Komang Adi Wiraguna. Silakan disampaikan hal-hal apa saja yang menjadi pengalamannya selama pembuatan dan penyampaian RTL di komunitas belajarnya. Silakan. Ya, terima kasih Kak Dewa atas waktunya. Ketika saya menyusun program RTL, nah hal yang terjadi yang saya alami itu yang pertama yang pasti saya mendapatkan pengalaman baru atau pemahaman baru tentang Kombel. Nah, jadi saya kira pertamanya Kombel itu dikerjakan oleh guru olahraga saja. Namun ternyata bisa dikolaborasikan dengan guru-guru mapel lainnya, dan ketika pada saat presentasi menyampaikan ke guru-guru yang lain itu sebuah gimana ya pengalaman yang baru lah menurut Tiang. Jadi guru yang lain mengetahui juga, oh di PJOK ada ternyata Kombel gimana ya program untuk guru PJOK gitu yang didapat atau yang disimak oleh guru-guru yang lain ketika saya selesai melakukan atau menyampaikan program yang setelah saya buat. Mungkin itu aja dari yang Kak Dewa, yang pembagusan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Komang. Jadi sekali lagi, jadi mungkin karena kita di guru olahraga agak jarang melakukan sebagai narasumber dalam kegiatan Kombel itu. Jadi hal-hal ini mungkin menjadi hal baru, Jadi saya harapkan apa yang sudah didapatkan selama belajar menyusun sebuah program, terus berkolaborasi, menyampaikan program yang dibuat di komunitas belajarnya. Jadi semoga kakak-kakak semua bisa mendapat pengalaman baru dan inspirasi baru dalam berkolaborasi di komunitas belajar sekolahnya masing-masing. Nah, jadi untuk sesi pertama berarti sudah, jadi mungkin rata-rata pengalamannya seperti itu, Jadi karena baru pertama mungkin jarang mendapat kesempatan menjadi narasumber di komunitasnya, jadi ada hal baru, suasana baru yang menjadi inspirasi bagi kakak-kakak semua.
Nah, terus untuk yang kedua, untuk refleksinya saya ingin juga mendapatkan pemahaman dari mungkin 2 orang. Jadi bagaimana nanti pelibatan komunitas atau rekan kakak-kakak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di komunitas belajarnya. Nah, jadi bagaimana keterlibatan semua pihak dalam komunitas yang ada di sekolah kakak-kakak semua. Terus pertanyaan kedua di refleksi itu, bagaimana pelibatan voice, choice, dan ownership dari peserta didik dalam penerapan program berupa proyek waktu ini di komunitas belajar kakak-kakak. Apakah berdampak pada pembelajaran peserta didik ataukah bagaimana? Ini untuk pendapatnya saya minta juga untuk 2 orang. Jadi sekali lagi, bagaimana keterlibatan semua anggota komunitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus yang kedua, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership dalam program yang kakak-kakak buat. Oke, silakan. Siapa yang mau berbagi? Kak Komang sudah, Kak Dewo sudah. Kak Gus Yoga, silakan. Biar cepat, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Dewo. Mohon izin kakak-kakak semuanya, izin menyampaikan hasil Kombel ya, hasil RTL yang disampaikan di komunitas belajar sekolah. Itu yang pertama dari peserta sangat antusias mengikuti kegiatan Kombel. Jadi ada beberapa peserta yang memberikan atau menyampaikan bahwa model pembelajaran SEM itu sangat bagus digunakan dalam pembelajaran PJOK karena di sana ada edukasinya, terus ada siswa dilibatkan untuk berperan sebagai manajer tim, sebagai wasit, sebagai pemain, bahkan sebagai panitia seperti itu. Jadi bahkan rekan-rekan yang ikut Kombel itu baru tahu mereka bahwa ada model pembelajaran seperti SEM ini. Jadi sangat cocok digunakan di pembelajaran PJOK. Bahkan mereka menanyakan apakah pembelajaran SEM ini bisa diterapkan di pembelajaran lain, yang waktu itu menjawab bisa. Contohnya seperti di bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia. Itu mungkin nanti ada misalnya mereka membuat video, di sana bisa juga menjadi peran seperti itu, yang sampaikan juga seperti itu. Itu yang pertama. Jadi untuk di anak-anak itu sudah, kalau dari voice itu sudah tersampaikan. Jadi pada saat turnamen itu anak-anak sering bertanya, memberikan pendapat seperti itu. Karena memang mereka belum paham terhadap peraturan dalam permainan softball. Jadi mereka antusias bertanya terkait bagaimana sistem permainan softball, Pak, seperti itu. Terus dari segi voice juga sangat antusias dari peserta didik seperti itu. Kak Dewo yang dapat yang sampaikan untuk kegiatan RTL ya. Waktu dan tempat yang kembalikan. Oke, terima kasih Kak Agus. Jadi dari penyampaian Kak Agus dapat saya tarik kesimpulan bahwa untuk kolaborasi dalam menyelesaikan program RTL Kak Agus, kolaborasinya berarti berjalan baik. Jadi dengan dukungan semua peserta dari komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, terus yang kedua untuk choice, voice, dan ownership peserta didik secara otomatis karena ini adalah dalam bentuk SEM diambil ya otomatis secara tidak langsung itu adalah semua diperankan peserta didik, berarti kan udah hampir dapat dipahami keterlibatan peserta didik itu hampir 100% seperti itu. Nah, jadi untuk Kak Agus berarti sudah jelas kolaborasinya berjalan dengan baik, mendapat dukungan dari seluruh anggota komunitas. Begitu juga dengan voice, choice, dan ownership peserta didik juga sudah terwakilkan. Selanjutnya lagi satu orang, mungkin ada yang mengalami kendala, silakan disampaikan. Mantannya mungkin ada yang
terjadi hal di luar prediksi di komunitasnya, silakan juga disampaikan. Untuk selanjutnya saya minta lagi satu orang menyampaikan, silakan Kak Kadek Sri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Fasilitator dan teman-teman sekalian, yang dimana saya menggunakan Kombel ini sebagai rencana tindak lanjutnya itu saya menggunakan senam serasi namanya, Resda Serasi, senam irama kreasi. Nah, pada saat itu Kombelnya itu belajar dengan lancar, dan untuk voice choice dan inner shift-nya itu saya sudah memberikan ke peserta didik, saya sudah memberikan bayangan bagaimana nanti programnya akan berjalan, dan di program yang Kombelnya sudah juga setelah itu saya berikan ke peserta didiknya, dan peserta didiknya antusias karena minat dan bakat dari peserta didik dari SD Negeri 2 Sukawati ini yaitu senam dan nari. Nah, di sana mereka bisa berkolaborasi, dan juga saya sudah membagi kelompok-kelompok dari peserta didik itu supaya bisa dilaksanakan. Nah, di sana voice dan choice dan inner shift-nya sudah berjalan dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Kak Fasilitator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Kadek. Jadi untuk di kegiatan komunitas Kak Kadek dari pelaksanaan RTL yang sudah dibuat, programnya itu juga sepertinya berjalan lancar. Terus untuk pelibatan peserta didik secara keseluruhan juga sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi untuk kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mengalami tantangan atau hal-hal yang di luar prediksi. Kalau mau ada yang disampaikan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya mau berbagi sedikit untuk apa saja yang menjadi hal-hal penilaian. Ini cuma mempertegas nih. Jadi di LMS kakak-kakak pasti sudah kakak-kakak lihat kriteria dari penilaian yang dilakukan. Nanti kakak-kakak bisa melihat apakah semua yang dibuat dalam RTL-nya itu sudah ada. Jadi kakak-kakak bisa memprediksi sejauh mana nilai yang kemungkinan bisa didapatkan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi waktu ini sudah saya pertegas juga untuk aspek penilaian rencana tindak lanjut. Yang pertama itu ada tujuan program. Nah, jadi tujuan program satu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi dari tujuannya yang kedua mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Terus yang ke B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. 3, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Terus yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. 1, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 2, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. 3, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Terus yang D, rencana evaluasi program. 1, lini masa evaluasi yang jelas. 2, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. 3, teknik pengambilan data.
Itu bisa berupa observasi, dialog, survei, wawancara lainnya. Nah, jadi dari keempat kriteria ini, jadi ada sepertinya waktu ini sudah saya jelaskan juga secara berulang kali. Nah, jadi dari penyampaian yang kakak-kakak lakukan, yang belum tercantum itu ada dari beberapa kakak-kakak itu tidak mencantumkan solusi dari tantangan yang disampaikan. Nah, jadi sekali lagi solusinya itu ada yang kurang sedikit, tapi ada juga kakak-kakak yang sudah lengkap mencantumkan di setelah tantangannya itu. Nah, tapi karena mungkin ada yang terlupa atau terlewat, jadi karena tidak mencantumkan, jadi nilainya tidak bisa terlalu maksimal jadinya. Jadi bagi kakak-kakak yang sudah detail, otomatis bisa mendapatkan nilai secara lebih maksimal seperti itu. Nah, jadi sekali lagi untuk program RTL dari keempat kriteria itu semuanya sudah tercantum ya. Dari yang pertama itu ada tujuan, kelengkapan rencana dalam struktur program, terus keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi programnya sudah berisi ya, sudah lengkap dimasukkan, tapi itu aja yang kurang lagi sedikit, sehingga untuk mendapatkan nilai 100 itu mungkin kurang sedikit seperti itu. Solusinya yang belum tersampaikan di sana. Nah, jadi itu sepintas untuk refleksi dari rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak buat. Nah, terus jadi untuk kegiatan tugas rencana tindak lanjut ini, jadi kemarin juga sempat saya sampaikan agar tugas yang lagi sedikit ini, jadi sekali lagi untuk hanya tinggal lagi rencana tindak lanjut dan bukti karya. Jadi saya harapkan kakak-kakak bisa bersemangat lagi sedikit, sampai di akhir nanti bisa mencapai nilai yang maksimal sesuai dengan harapan kita semua. Nah, jadi untuk sementara itu dulu untuk RTL-nya. Mungkin ada yang mau disampaikan, saya persilakan dulu sebelum kita masuk ke pengantar bukti karya yang harus kakak-kakak persiapkan lagi satu. Oke, silakan. Kalau sudah pas, berarti saya harap kakak-kakak sudah dapat memahami untuk program RTL dan hal-hal yang terkait dengan rencana tindak lanjut berkolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Saya cukupkan berarti. Jadi untuk sekarang kita akan lanjut untuk di pengantar bukti karya. Nah, jadi nanti untuk bukti karyanya nanti akan diupload di platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, jadi nanti di ini nih di LMS di PMM-nya akan kelihatan. Biasanya kalau masuk di LMS juga kelihatan ini di bukti karya. Nah, terus alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Terus bagaimana caranya mengunggah bukti karya di PMM.
Nah, jadi di sini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, jadi PKG PJOK ini, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, jadi ini adalah syarat wajib di tugas akhir kakak-kakak semua. Nah, terus untuk kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, jadi untuk kriterianya, jadi ada yang pertama, untuk karya yang berupa video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terus yang kedua, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, jadi ini harus ada izinnya, seperti surat perjanjian yang harus ditandatangani seperti itu oleh kepala sekolah ataupun nanti oleh wali peserta didik. Terus kalau isi karya video maupun dokumen berupa PDF nih, jadi harus tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, jadi sekali lagi untuk bukti karya berupa video ataupun dalam bentuk file PDF seperti itu tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Terus yang keempat, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi nanti diisikan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan karya kakak-kakak itu. Mungkin dalam perekamannya melibatkan siapa saja, terus untuk mengeditnya siapa saja, dicantumkan di sana nanti yang terlibat dalam tugas yang kakak-kakak buat. Contohnya dalam pembuatan video mungkin kakak-kakak menggunakan editornya siapa, itu nanti diperlihatkan di sana atau dicantumkan dalam mungkin di bagian akhir videonya itu. Siapa saja yang terlibat, terus perannya sebagai apa, tukang editnya siapa, nanti kakak-kakak diisi di bagian akhir videonya seperti itu. Kalau berupa video, kalau berupa form PDF di bagian akhirnya juga dicantumkan. Terus alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini setelah mengupload nanti alur untuk validasi bukti karyanya. Nah, jadi yang pertama, alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Nah, nanti kakak-kakak cari di LMS-nya semua modul. Terus aktivitas bukti karya berbagi menjadi 3. Nah, jadi bukti karyanya bisa unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Terus 2, refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Terus berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nah, terus unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Sekali lagi nanti akan ada lembar pernyataan di LMS yang harus kakak download dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, jadi ini harus berisi ya. Jadi Anda dapat mulai menggunakan bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS diseminasi PKG PJOK 2024. 1. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Nah, jadi sekali lagi ditekankan jangan sampai terlewat untuk due date-nya. Terus pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Nah, ini mungkin kakak sudah biasa nih. Jadi silakan diunduh, ditandatangani, nanti di-scan ulang. Terus klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, ini seperti biasa, klik kerjakan.
Setelah itu peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, jadi di sini, jadi mungkin formnya nanti udah diberikan gambarnya seperti ini. Nanti ditandatangani oleh peserta PKG dan mengetahui ini kepala sekolah dan stempel sekolah. Jadi peserta perlu menggunakan lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Nah, jadi nanti di LMS KKK akan ada nanti linknya untuk mendownloadnya. Nah, jadi kategori bukti karya itu di sini dibagi menjadi 3 ya. Jadi pertama praktek baik. Nah, apa itu praktek baik? Jadi proses pembelajaran guru dan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF. Aksi nyata. Nah, ini seperti yang saya sampaikan dulu. Jadi aksi nyata yang sudah kakak buat itu bisa dijadikan menjadi bukti karya yang nanti kakak upload di LMS. Yang kedua, praktek pembelajaran. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Formatnya bisa dalam bentuk PDF atau video. Nah, jadi di sini kakak melakukan refleksi dari sebuah pembelajaran yang sudah kakak lakukan. Nah, jadi refleksinya ini bisa dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk video. Terus yang ketiga bisa berupa RPP atau modul ajar. Nah, jadi di sini kakak bisa mengunggah RPP atau modul ajar yang sudah kakak buat. Nah, jadi nanti penilaiannya harus menyertakan atau sesuai dengan apa yang sudah kakak pelajari selama mengikuti kegiatan PKG ini. Nah, jadi alurnya seperti apa? Jadi nanti untuk mungkin ada hal-hal baru yang didapatkan dalam pembuatan RPP atau modul ajarnya, silakan nanti dibuat RPP atau modul ajar sesempurna mungkin sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, jadi sekali lagi ada 3 kategori dalam pembuatan bukti karya ini. Nah, terus untuk cara mengunggah draft bukti karya di LMS. Nah, nanti mungkin materi ini saya kirimkan nanti di grup biar kakak bisa lebih gampang melihat panduannya sehingga proses pengerjaan bukti karya kakak di LMS bisa berjalan lebih lancar ya. Nah, jadi saya sampaikan untuk unggah draft bukti karya di LMS, jadi kategori untuk praktek baik. Nah, jadi untuk praktek baik di sini yang pertama kakak pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Pilih praktek baik berarti. Terus yang kedua pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Nah, jadi bisa berupa video. Kalau video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Berarti bukti karya kakak harus diupload dulu di YouTube. Jadi nanti linknya yang disalin. Terus kalau nanti bukti karyanya berupa PDF, jadi unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Jadi tinggal simpan di laptopnya untuk mengunggahnya. Terus ketiga lengkap. Nah, yang ini yang perlu ditekankan oleh BGP waktu ini. Jadi lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Di sini PKG, PJOK, terus guru belajar, murid belajar. Nah, jadi hashtagnya seperti ini ya. Jadi sekali lagi ditekankan oleh BGP waktu ini pada saat sosialisasinya harus melengkapi judulnya dengan menambahkan hashtag seperti ini ya. Pagar PKG PJOK, terus pagar guru belajar, pagar murid belajar. Nah, setelah itu berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak. Nah, terus yang kedua, untuk bukti karya dengan kategori praktek baik.
Nah, jadi di sini ada pilihan jenjangnya yang diinginkan. Terus apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran, modul, atau proyek. Terus pilih tema, bukti karya, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda, terus unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, ini ya, yang saya bilang tadi, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Nah, sekali lagi, sudah ditandatangani dan distempel oleh kepala sekolahnya. Terus 10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, inilah alurnya kalau bentuk bukti karya KKK itu berupa kategori praktek baik. Nah, ini yang kedua. Untuk bukti karya yang berupa kategori praktek pembelajaran. Nah, jadi mungkin hampir sama alurnya. Jadi nanti pilih kategori dari produk bukti karya Anda, kakak pilih praktek pembelajaran. Nah, jadi pilih bentuk bukti karya sama seperti tadi. Kalau berupa video diupload di YouTube dulu. Terus kalau PDF, nah tinggal diletakkan di laptop atau komputer kakak semua. Nah, di sini juga tetap ditekankan lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag pagar PKG PJOK, pagar guru belajar, pagar murid belajar. Nah, jadi tetap ini ditambahkan ya untuk hashtagnya. Terus berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Nah, sama untuk yang kelima, memilih jenjangnya. Terus apabila kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Jadi pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak semua. Terus yang ke-8, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Nah, sekali lagi, lembar ini harus tetap kakak unduh, apapun nanti bentuk bukti karya kakak semua. Nah, terus yang ke-9, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, sampai di sana sudah selesai dulu tahapannya. Nah, terus yang ketiga, kalau bentuk bukti karya kakak itu berupa RPP atau modul ajar. Nah, jadi untuk yang pertama, pilih kategorinya berarti RPP atau modul ajar. Terus yang kedua, hampir sama ya, kalau bentuknya video ya diupload dulu di YouTube, sedangkan kalau PDF tinggal ditaruh di laptop atau komputer. Nah, terus yang ketiga, sekali lagi lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtagnya seperti ini, yang tadi ya, pagar PKG PJOK, terus pagar guru belajar, pagar murid belajar. Nah, jadi berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak semua. Nah, terus lengkapi tujuan RPP atau modul ajar ke kakak semua. Nah, ini adalah cara untuk yang berupa RPP atau modul ajar. Nah, sama seperti yang tadi, kita memilih jenjang. Terus apabila memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihannya untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Nah, terus yang ketujuh, nah, ini dilengkapi asesmen terkait produk bukti karya kakak semua. Nah, jadi karena kita waktu ini sudah belajar tentang asesmen otentik, berarti asesmennya kakak harus menyertakan asesmen otentik dalam RPP atau modul ajar yang kakak buat. Terus yang ke-8, Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Nah, jadi ini 3 kategori bukti karya yang bisa kakak buat dalam tugas akhir ini. Nah, terus unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP atau modul ajar. Nah, ini tambahan yang tadi ya. Jadi unggah lembar persetujuannya, terus klik kumpulkan. Nah, berarti sudah sampai dikumpulkan, berarti sudah tahapannya selesai dulu. Nah, setelah semua terkumpulkan, nah, nanti akan ada konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS.
Nah, jadi nanti kakak tinggal konfirmasinya, klik kumpulkan seperti itu. Nah, jadi setelah Anda selesai mengisi semua data yang mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai, nah jadi nanti sekali lagi pastikan tugas yang kakak buat itu sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini ya, bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai yang pertama dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Nah, nanti kalau setelah dikumpulkan, nanti akan diperiksa atau divalidasi oleh fasilitator. Kalau memang nanti ada perbaikan, nah nanti akan ada alurnya di bawah ini, ini saya jelaskan. Terus bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, jadi nanti kalau sudah sesuai nanti bukti karya yang kakak buat itu akan secara otomatis nanti diterbitkan di PMM. Nah, sedangkan kalau nanti ada perbaikan, alurnya akan kembali ke semula seperti tadi. Nah, saya lanjutkan. Nah, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Jadi setelah kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, setelah dikumpulkan, terus nanti di LMS kakak statusnya akan sedang ditinjau. Nah, berarti masih dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, jadi putusan utama dari validasi bukti karya. Jadi fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang nanti ada perbaikan, itu harus diperbaiki lagi. Nah, setelah itu baru diunggah lagi, dicek lagi. Kalau nanti sudah betul-betul sesuai, baru nanti akan bisa diterbitkan di PMM. Jadi sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, jadi sekali lagi, kalau memang sudah sesuai, jadi kakak tinggal mengecek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah, jadi nanti kakak cek di LMS-nya, kalau memang sudah tidak ada perbaikan, berarti tinggal menunggu diterbitkan di PMM. Sedangkan kalau ada perbaikan, itu harus dilakukan perbaikan dulu, setelah itu diajukan kembali. Nah, jadi besar harapan saya sekali lagi sebelum dikumpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari waktu ini, apa yang boleh dan tidak boleh ada dalam tugas kakak itu kan sudah dijelaskan berulang kali. Tadi juga sudah ada di kriterianya tadi. Apa saja unsur-unsur yang tidak boleh tercantum. Jadi sekali lagi dicek dengan teliti tugas yang kakak buat sehingga sekali kerja tidak ada perbaikan. Harapan saya sih seperti itu. Jadi sekali kumpul sudah sesuai sehingga tinggal nanti kakak menunggu penerbitan dari bukti karya kakak yang sudah dibuat itu di PMM. Karena ini akan otomatis nih setelah divalidasi dan disetujui oleh fasilitator secara otomatis nanti terbit di PMM. Jadi kakak tidak bisa mengunggah lagi karena ini sistemnya sudah terkoneksi langsung. Nah, di sini untuk putusan utama dari validasi bukti karya, kalau memang perlu perbaikan, nah jadi nanti statusnya akan berubah kuning seperti ini. Jadi perlu perbaikan. Nah, jadi kalau nanti perlu perbaikan, maka kakak akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan
LTI bukti karya. Nah, jadi seperti ini yang di pojok kuning ini. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian. Nah, jadi nanti perbaikannya atau umpan balik dari fasilitator itu apa yang perlu diperbaiki sehingga kakak lebih mudah untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi nanti akan spesifik disampaikan apa yang perlu disampaikan di bagian mananya perlu diperbaiki sehingga kakak lebih mudah mencari hal-hal yang perlu direvisi. Terus 3, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Nah, terus yang ketiga, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, jadi nanti kakak klik ikon X, yang klik X merah ini. Jadi untuk menghapus dokumen sebelumnya, jadi dihapus karena akan di-upload ulang. Jadi disilang dulu atau diklik X berwarna merah itu. Terus yang selanjutnya, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, setelah itu baru memasukkan ulang tugas kakak yang sudah direvisi atau diperbaiki. Terus yang kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah. Nah, ini untuk lembar persetujuannya. Kalau lembar persetujuannya memang ada kesalahan, berarti dihapus juga, di klik X berwarna merah ini. Tapi sebaliknya jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Nah, jadi kalau memang tidak ada kesalahan, berarti dibiarkan saja untuk persetujuan. Nah, kalau memang ada kesalahan, berarti unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi catatannya, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Nah, jadi apabila hasil bukti karya kakak semua telah lulus validasi oleh fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, jadi nanti kalau memang sudah sesuai, jadi nanti di LMS-nya bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, nanti kalau keterangannya sudah seperti itu, berarti kakak hanya tinggal menunggu saja, mengecek secara berkala di LMS kakak semua. Nah, jadi nanti apabila bukti karya sudah berhasil terbit, nah, jadi nanti kalau sudah terbit di PMM, maka kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, jadi nanti kalau sudah terbit nanti di PMM, bisa kakak cek juga di PMM kakak semua. Nah, jadi nanti kalau mau membagikan, jadi alurnya juga ada ya. Jadi kalau kakak berkeinginan untuk membagikan bukti karya kakak semua kepada siapapun, jadi alurnya juga ada seperti ini. Jadi pertama buka menu bukti karya pada platform PMM, terus kedua pilih karya saya, dan pastikan Anda telah mengunggah karya. 3, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Terus pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. 5, cari tombol bagikan karya. 6, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, jadi nanti kakak salin link yang ada di PMM itu untuk nanti ditaruh di LMS kakak semua. Tinggal klik salin link ya. Nah, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, jadi setelah terbit di PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja.
Nah, di sini fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, ini tugas saya mungkin ya, mengecek apakah sudah sama tugas yang di PMM dengan tugas yang kakak kumpulkan. Nah, itu saja kurang lebih alur yang harus diikuti dalam pembuatan bukti karya di tugas akhir ini. Nah, terus ini saya sampaikan juga untuk ini kan mungkin sudah biasa ya, jadi kakak mengupload video di YouTube. Nah, jadi ini ada sedikit catatan, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Nah, jadi mungkin bisa di-setel untuk publik ya. Terus klik bagian share pada bagian bawah video. Klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, ini mungkin sudah biasa ya. Jadi mungkin ini aja yang perlu saya tekankan untuk setelannya, jangan di-setel pribadi ya, karena kalau pribadi tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Sekali lagi boleh diklik publik ya. Kalau publik itu bisa dilihat oleh semua orang. Nah, jadi ini diperlihatkan juga kasusnya. Jadi kendala kalau video ini di-setel untuk pribadi, nah, terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube-nya. Jadi kalau di-setel pribadi tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, jadi sekali lagi, jadi biar tidak ada kendala nanti, diperhatikan untuk visibilitas videonya itu di-setel publik, jangan pribadi ya. Nah, ini tidak saya jelaskan lagi, mungkin kakak-kakak sudah biasa juga mengupload video ke YouTube, karena sudah beberapa kali tugas membuat video yang harus diupload di YouTube. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk pelanggaran hak cipta. Nah, sekali lagi saya harapkan video yang kakak-kakak buat itu atau tugas yang dibuat itu benar-benar orisinal milik kakak-kakak sendiri, sehingga tidak ada melanggar hak cipta orang lain seperti itu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih pengantar untuk pembuatan bukti karya di tugas akhir KKK ini. Nah, untuk lagi 30 menit atau 35 menit ke depan kita sesi tanya jawab saja, sehingga semuanya bisa lebih jelas dan tidak ada kendala untuk tugas bukti karya KKK yang terakhir ini. Sekali kumpul bisa langsung ter-ACC seperti itu. Oke, untuk sesi tanya jawab saya persilahkan. Oke, silakan Kak Komang. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Dewo. Izin bertanya, Niki terkait videonya, dia kan mau bikin genrenya Niki, prakteknya nih video. Ada durasinya Niki Kak Dewo yang ditentukan. Oke, Kak Dewo. Langsung aja ya, biar tidak terlewat. Kita satu pertanyaan, satu jawaban. Jadi kita berbagi di sini. Mungkin untuk tugas yang berupa video, sebaiknya sama seperti aksi nyata itu kita mengajarnya seberapa sebenarnya.
Kalau 2 JP atau 3 JP kita pakai aja itu. Tidak ada sih untuk durasinya. Tapi untuk kalau nanti sekiranya terlalu singkat juga nanti pembelajaran kakak kan tidak sempurna kelihatan. Jadi kakak yang atur bagaimana baiknya sehingga alur pembelajaran yang kakak buat itu benar-benar tersajikan dengan lengkap seperti itu kak. Jadi untuk durasi sih tidak ada waktu nih. Jadi tapi kalau nanti terlalu pendek takutnya apa yang menjadi isi dari pembelajaran kakak semua tidak tersampaikan secara tuntas seperti itu. Kenden Kak Dewo, misalnya pembelajaran tiap misalnya 30 menit nih, yang penting pembelajaran itu jelas dan terstruktur kan Kak Dewo. Ini alangkah baiknya kalau emang bisa lengkap, maksud saya lengkap ya. Kalau emang maksud Kak Komang kan mungkin seperti di PPG itu yang mungkin kelihatan sedikit-sedikit. Nah, mungkin di PPG itu ada, kalau saya juga mengalami dulu. Kalau di PPG itu yang penting di pembukaan ada kelihatan sedikit. Tapi kalau di bukti karya ini kalau bisa sih agak komplit dia kelihatan seperti itu. Jadi semua tersajikan secara lengkap sehingga nanti penilaiannya juga lebih baik lagi seperti itu. Iya Kak Dewo. Biasanya contohnya kalau di praktek itu kan biasanya kalau di PPG itu mungkin berapa orang aja yang maju, setelah itu kita potong-potong seperti itu sehingga videonya lebih singkat. Nah, di video kali ini kalau bisa sih sesuai dengan kita mengajar itu 3 JP ya 3 JP dibuat. Kalau mungkin dirapikan, diperbaiki, kan kita buat rekaman 3 JP. Tapi dalam rekaman itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan tadi. Kak Komang bisa edit. Jadi tidak harus 3 JP, dia mungkin jadinya 60 menit atau berapa. Nanti itu yang kakak unggah. Tidak ada nanti pelanggaran kriteria yang sudah ditentukan tadi. Jadi sekali lagi diseleksi benar-benar dari awal sampai akhir tidak terjadi hal-hal yang tadi itu, baik apa itu pelecehan, terus sara, seperti itu dan lain-lain, sehingga betul-betul bersih videonya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Seperti itu Kak Komang. Malesiki Kak Dewo, apa perlu disertakan misal tulisan itu pembukaan guru gini-gini, apa perlu diisikan Kak Dewo? Kalau itu menurut yang lebih baik nih, jadi yang menonton juga lebih gampang. Oh ini maksudnya pembukaan, lebih detail, semakin detail ya semakin bagus jadinya Kak Komang. Siap. Nih Kak Dewo. Di akhir ingat diisinya Kak Komang ya, siapa yang mengedit video, terus bersama siapa aja Kak Komang bekerja sama, nanti disampaikan di bagian akhir videonya itu. Contohnya dibantu oleh rekan siapa namanya. Terus perannya ngapain dia itu, membantu mengeditkan video, membantu merekam, seperti itu, apa saja perannya teman-teman itu, diisi di bagian akhir itu Kak Komang. Nih. Tulisan mantan tapi wawancara Kak Dewo. Enggak, tulisan mantan disampaikan, diisi tambahan ketika. Nggih. Kan biasanya kayak Kak Alit waktu ini tukang edit video nyari dia, diisi ya. Diedit oleh siapa gitu, boleh diisi ditambahkan terakhir. Selanjutnya Kak Gus Yoga silakan. Mohon izin Kak Dewo, terkait dengan aksi nyata atau bukti karya ini rencana dia akan mau menggunakan video nih. Sebenarnya sama pertanyaan dia dengan Kak Komang Ratnata, apakah ada durasi untuk videonya sudah terjawabkan. Nah, tetapi ketika dia menggunakan misalnya video SEM itu yang mungkin SEM untuk kelas 10-nya 1 itu ya. Itu yang dia gunakan nanti untuk bukti karya. Bisa Kak Do, mungkin kurang lebih sekitar 30 menit untuk memudahkan dia nanti ngupload ke YouTube. Jadi kendalanya dia juga
memasukkan video pembelajaran yang kemarin itu, yang apa namanya, yang evaluasi setelah mendapatkan tetap muka itu kan ada perbaikan. Nah, itu yang rencana mau pakai itu, tapi kendalanya tidak bisa upload ke YouTube. Kalau ke Drive bisa, dan itu yang pertama. Nah, untuk apa namanya, meminta apa namanya tadi Pak Dewa, untuk ke Kepsek dan ke wali orang tua nih, ke gimana nih, ke Surat perlu? perlu Nah, nih Kak, harus isi nih Kak Agus. Surat pernyataan kepala sekolah dan Kak Agus itu perlu. Untuk peserta didik juga ada formnya nanti di LMS Kak Agus. Jadi semua form yang ada di LMS itu harus di-download. Kalau memang persetujuan, kalau video itu kan ada anak-anak. Jadi takutnya ke depannya nanti, ini karena diupload di PMM kan selamanya bisa dilihat oleh siapa saja. Jadi nanti takutnya kalau tidak diisikan surat pernyataan dari peserta didik itu, nanti takutnya mereka protes, kenapa itu saya tayang terus-menerus tanpa ada persetujuan saya. Kalau sudah dibuatkan surat pernyataannya di awal, jadi mereka juga sudah memahami dengan baik bahwa memang benar-benar mereka mengizinkan Kak Agus itu menayangkan video mereka di PMM itu. Terus untuk kendala mengupload di YouTube nih ke yang lain kenapa bisa nggak? Tapi nih ke itu udah triknya coba yang lama, yang lainnya bisa nih kan? mungkin nanti bisa dibantu Kan kita upload. Kak Gus. Coba filenya nih ke ampun dirubah Kak Gus. Untuk konten videonya nih ke terlalu besar mungkin nih ke Kak Gus pilih. Udah kalau file udah yang kompres di mana namanya? Kan di pas pengunggahan Capcut. di YouTube nih ke kan mantan pilihan nih ke. Nggak nih ke tanpa pengaruh. Niko dah yang Pas pengunggahan di YouTube dipilih. yang di YouTube itu berarti yang terduning yang mana nih ke untuk pengunggahnya nih ke. Nanti Coba tolong dibantu kalau bisa. secara Enggak kayaknya nih Kak Gus pengaturnya. Bisa ya, tolong dibantu nanti Kak Niko Gus benar, bisa ke kayak ada SMA 2. Tiang waktu Niki juga Nah, lama siap. sekali nguploadnya dari jam berapa tuh jam 10 pagi kayaknya sampai 10 malam nih lebih sampai jam 11 Niko baru terunggah, sedangkan pas deadline Niko juga. Nah, yang dari jam 7 malam sampai 7 pagi nggak bisa juga. Belum. Oh, ya pas Niko mau dia setelah jam 11 Niko mau Niko dah isi Masih. tunggu 2 jam lagi, habis itu rubah lagi tunggu 10 menit lagi, tunggu 2 jam lagi, kan bolak-balik seperti Kak Niko. Kak Gus Gini Yoga, pengalaman yang waktu Niki. mungkin Niko waktunya belum dirubah nak, pengaturan waktunya Niko, karena sebelumnya kan juga kejadian seperti Niko, karena yang waktu Niki ngupload Niko dibantu oleh atlet-atletnya yang udah SMA Niki, yang notabene udah agak jenius gitu masalah teknologinya Niko. Mereka yang membantu yang karena sebelumnya jangan terkendala juga kan Niko, waktunya ada pengaturan di waktunya itu bisa dirubah. Kalau di atas 15 menit Niko kayaknya itu yang harus ada waktu khusus ya. Kayaknya nanti kalau bisa yang bisa bantu, tapi di hari Kamis 1 minggu Niko bisa datang ke rumah Tiang malam pas latihan Niko, nanti Tiang minta tolong ke anak didik di Pencaksilat Niki. Siap Kak Alit. Sukses semua Kak Alit. Iya. Ya. Ya, mungkin nanti juga yang coba minta bantuan ke anak-anak di sini, siapa tahu ada bisa. Kalau memang belum baru dia ke Kak Alit nggih. Kak Alit nggih. Siap Kak Dewo. Kak Dewo. Kak Gus. Siap. Nggih, itu aja. Berarti nanti surat pernyataan Niko sudah ada di LMS apa gimana Kak Dewo? Mohon pencerahannya. Di mana Niko? Kan yang cari di bukti karya. Terus? Semua sudah di LMS nih biasanya Kak. Tinggal di-download, ditandatangani. Formnya itu kalau peserta didik itu kita tinggal centang, diisi. Kalau memang diizinkan oleh peserta didik kita centang ya. Tetap kita sampaikan ke peserta didik. Nggih. Lembar pernyataan peserta PKG PJOK pengambilan gambar atau video. Niko nggih di-download nggih. Nggih.
Iya Kak Dewo, Niko Banten dari Tiang mungkin bisa dilanjutkan dulu. Oke, Kak Dewo Haryadi, silakan. Terima kasih atas waktunya Kak Dewo. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan bukti karya modul atau RPP ini bisa untuk satu kali pertemuan ya, tapi satu semester atau bagaimana? Mohon jelasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dewo. Jadi untuk RPP modul itu untuk satu kali pertemuan, kan Kak Dewo. Jadi nanti apa materi Kak Dewo silakan dibuatkan. Tapi nanti untuk asesmennya dilengkap isi seperti asesmen otentik yang sudah kita pelajari. Untuk satu semester Kak Dewo, untuk satu gini aja, satu pertemuan. Iya, terima kasih Kak Dewo. Selanjutnya Kak Tisna, silakan. Terima kasih Kak Dewo. Kan nih yang bertanya sedikit. Juga mikrofonnya agak rame. Sampun nggih, kedengaran? Oke, sudah Kak. Tiang rencana kan menggunakan pembelajaran yang waktu niki, yang waktu tiang buat nih boleh nih Kak Dewo, kan boleh kan mau tiang niko yang tiang perbaiki. Artinya dari yang kesalahan-kesalahan yang tiang lakukan waktu pembuatan tapi ya ya setelah tindak lanjut niko kan kita membuat video lagi. Jadi tiang rencana niko yang tiang akan perbaiki lagi. Dados nih. Direkam ulang. Direkam ulang. Ya, direkam ulang. Iya, direkam ulang. Bisa. Jadi nanti Kak Tisna kan udah diberikan masukan juga di bagian mananya yang mungkin perlu diperbaiki, terus karena ini mungkin masih banyak masukan, jadi betul-betul nanti diperbaiki sesuai dengan masukannya itu, sehingga nanti videonya sempurna sesuai dengan harapan Kak Tisna. Boleh Kak Tisna, silakan. Sukses semua Kak Dewo. Mohon izin Kak Dewo. Terkait dengan surat pernyataan niki cuma kita menyampaikan saja ke kepala sekolah dan peserta didik bahwa kita mau mengunggah video pembelajaran itu ke LMS seperti di sini. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan. Jadi kita meminta persetujuan ke peserta didik seperti itu, mungkin bukan mencari tanda tangan peserta didik itu. Itu isi di surat pernyataan yang download atau yang sudah dikirim oleh Kak Murah. Nah, ini kan untuk pertanyaan peserta didiknya itu kan ada di sana. Apakah diberikan izin seperti itu dan lain-lain itu tinggal dicentang. Dicentang di sana kalau memang ada dicentang. Kalau memang sudah semua diizinkan, dicentang semua. Setelah itu Kak Agus tanda tangan, terus minta tanda tangan kepala sekolah dan stempelnya seperti itu Kak. Ya, siap. Yang penting peserta didik yang ada di video itu tahu bahwa videonya itu akan dipergunakan, diupload di PMM. Nah, jadi ketakutan dari penyelenggara itu kan nanti ada protes, nanti kenapa video saya tayang, saya tidak diberitahu. Nah, cuma untuk mengantisipasi Kak Agus, jadi setelah disampaikan, mereka mengizinkan, jadi udah aman intinya, seperti itu Kak Agus. Ya, semua Kak Dewo. Kak Hadek Sri? Semua Kak Dewo. Niki yang mengatakan kide untuk praktik baik atau praktik pembelajaran Nike, kalau praktik baiknya itu pas kita ngajar Nike, termasuk praktik baik, tapi praktik pembelajaran Nike. Kalau yang tadi kan udah yang saya ulang aja ya. Dados.
Nah, oke. Untuk praktek baik, dia adalah proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF atau aksi nyata. Nah, jadi di sini video pembelajarannya itu terdokumentasikan dari yang waktu aksi nyata waktu ini, dari kegiatan awal, inti dan penutupnya itu terdokumentasikan dengan baik. Sedangkan dia kalau praktek pembelajaran, nah di sini juga sudah dijelaskan. Di sini adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul. Nah, jadi modul kakak-kakak yang sudah dibuat itu direfleksikan. Nah, jadi menggunakan model refleksi apa? Jadi dibuatkan refleksi dari modul kakak-kakak itu. Atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, jadi di sini perbedaannya kalau yang praktek baik itu berarti Kak Kade itu melakukan pembelajaran seperti aksi nyata waktu ini. Sedangkan kalau praktek pembelajaran cuma refleksinya. Jadi refleksi bisa dari RPP atau modul ajarnya, bisa juga dari penerapannya berupa setelah mengajarnya itu direfleksikan seperti itu Kak Kade. Nggih, semua Kak Dewo, sampun. Kak Kade kira-kira mau buat yang mana nih Ki, biar lebih Yang sesuai juga. praktik baiknya Praktek baik. yang di kelas ke divideokan ke. Oh, berarti yang mengajar biasa itu. Ya, berarti masuk Kayak praktek aksi baik. nyata nih. Dia termasuk kategori praktek baik berarti nggih. Jangan di praktek pembelajaran nggih. Berarti video pembelajar itu praktek baik nggih? Kak Dewo nggih? Maksudnya Ya. Sedangkan kalau praktek pembelajaran berarti refleksinya Kak Gus. Jadi kalau buat RPP atau modul ajar ada refleksinya, terus kalau praktek pembelajarannya direfleksikan boleh juga. Ini Kak Koma mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Ampuran ke Kak Dewo. Indek takian niki kapan niki batas terakhirnya niki, karena yang wonten acara ngaben di rumah niki tanggal 28. Dong sibuk ndas yang ke lupa niki badan bang sidang yang ngejar niki bilang. Oke. Terus untuk mengunggah draft bukti karya niki diberikan waktu di jadwal nih ke tanggal 19 sampai 29 Kak Uma. Unggah draft bukti karya tanggal 19 November sampai 29 November. Nggih Kak Dewo. Tapi di sini akan ada pertemuan refleksi dulu di tanggal 26 November. Makanya sebelum tanggal 26 itu usahakan kakak sudah mengirimkan draft bukti karyanya di LMS. Jadi sebelum tanggal 26 dikirim dulu di LMS, sehingga tanggal 26 itu bisa dilakukan refleksinya. Karena akan ada refleksi nanti. Jadi yang sudah ada dicek ulang dulu, didetilkan mengeceknya, sehingga mungkin harapannya sebelum tanggal 26 itu semua sudah mengupload di LMS kakak masing-masing, atau kalau bisa juga sebelum itu juga lebih baik ya. Jadi mungkin udah yang sudah ada saya harapkan segera nih. Jadi kan ada yang mau pakai aksi nyata yang waktu ini, jadi tinggal dicek ulang, mungkin ada yang perlu ditambahkan keterangan seperti itu biar lebih detail. Secepat mungkin diupload di LMS-nya biar bisa saya cek juga kalau memang sudah sesuai, jadi kakak-kakak aman, tidak ada yang dipikirkan lagi, saya juga bisa lebih cepat memvalidasinya, sehingga karena saya juga ditentukan untuk mengecek itu ada durasi waktunya yang harus terpenuhi seperti itu. Jadi sebelum tanggal 26 kalau bisa sudah semua terupload, semakin cepat semakin baik. Tapi jangan cepat-cepat nanti perlu ada revisi, itu juga merugikan kakak-kakak semua.
sekali lagi dicek betul-betul tidak ada pelanggaran, segera diupload. Nah, jadi untuk menenangkan kita semua juga, kakak-kakak tidak ada kekhawatiran, jangan-jangan ada perbaikan. Kalau ada perbaikan itu biasanya bikin kita agak resah seperti itu. Menin, lagi perbaiki ini, lagi kerjaan, lagi. Saya inginnya sih tidak ada terjadi seperti itu. Jadi dari video aksi nyata waktu ini kan sudah mendapat masukan juga dari rekan-rekan. Jadi apa yang perlu diperbaiki, seperti Kak Komang tadi, mungkin ditambahkan keterangan lagi biar lebih bagus lagi, lebih detail, alangkah baiknya seperti itu. Oke. Dewa, bisa dikirim yang 3 nih Kak Dewa. Pilihan yang 3 nih Kak nanti. Tiang kirim gini kan ya, PowerPoint-nya langsung ya, biar bisa dipelajari Boleh. langsung. Oke. Nah, untuk PPT-nya sudah saya kirimkan di grup, jadi nanti dipelajari sana. Jadi sekali lagi, apapun itu yang menjadi ketentuan, biar kita lebih gampang dan nyaman dalam tugas terakhir ini, dicocokkan manten dengan kriteria yang ada di sana, sehingga tidak terjadi lagi waktu ini ya, kayak waktu ini. Jadi semestinya kakak bisa dapat nilai maksimal mungkin 100, tapi karena ada yang tercecer, jadi nilainya jadi mungkin berkurang, tapi tidak akan signifikan ya, mungkin sedikit saja. Jadi sekali lagi, karena tugas akhir ini akan diupload di PMM, jadi PMM itu bisa dilihat seluruh Indonesia. Jadi nanti selain kita tidak, biar tidak nanti ada temuan di kemudian hari, jadi sekali lagi kita harus lebih teliti lagi agar tugas bukti karya yang nanti terupload di PMM itu betul-betul sesuai ya. Jadi bisa karena itu bisa nanti akan dimanfaatkan oleh, sama kayak kita mendownload karya-karya orang lain di PMM itu. Jadi punya kakak-kakak kemungkinan besar nanti akan dipergunakan oleh guru-guru lain di seluruh Indonesia. Jadi biar tidak ada nanti kekurangan-kekurangan, jadi sebisa mungkin dimaksimalkan apapun itu yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir kegiatan PKG PJOK ini. Sekali lagi saya tekankan untuk menambahkan hashtag nih, jangan sekali terlewat nih untuk hashtagnya itu, karena kemarin ditekankan lagi untuk hashtag itu harus diisi. Kak Jemet, silakan, mau ada yang disampaikan? Oke, terima kasih Kak Dewa. Mohon maaf sebelumnya. Saya agak kurang memahami tadi. Kebetulan saya sambil ngawas karena guru-guru banyak yang tidak sekolah. Saya sambil ngawas barusan. Nah, untuk bukti karya yang akan dikumpul itu kita memilih ya Pak Dewa. Memilih yang apa itu? Yang baik. Apalagi yang 3 nih Kak? Dalam modul ajar RPP kan nggih? Apa kita harus Terima nggih.
Ya pilih salah satu Kak Jemat. Jadi bisa praktek baik, bisa praktek pembelajaran, bisa RPP atau modul ajar. Oke. Salah satu mantan, jangan ketiganya. Kalau ketiganya nanti gini juga. Kebanyakan memvalidasinya susah juga. Oke, Tiang juga pusing. Oke, baik Kak Dewa, sukses semua. Berarti kalau modul berarti kita membuat modul aja untuk di bukti karya gitu maksudnya nggih. Kalau untuk di baik itu berarti untuk pembuatan video kalau nggak salah seperti itu nggih. Ya. Sekali lagi kalau untuk praktek baiknya berarti praktek mengajar. Terus kalau praktek pembelajaran itu membuat refleksi, bisa refleksi RPP atau RPP atau modul ajar, bisa juga dari video pembelajaran Kak Jemat itu yang sudah mungkin dibuat aksi nyatanya itu waktu ini, itu mau direfleksikan, bisa juga. Terus yang ketiga, bisa membuat RPP atau modul ajar. Tapi ditekankan dalam RPP atau modul ajar itu, karena kita sudah mempelajari asesmen otentik, sebisa mungkin untuk asesmennya itu menggunakan asesmen otentik. Seperti itu Kak Jemat. Oke, baik Kak Dewa, sukses semua nih. Nih. Untuk selanjutnya Kak Tisna, silakan. Terima kasih Kak Dewo. Saya sedikit bertanya masalah hashtag nih ketika mengupload video di YouTube nih ya di sini hashtag ini Kalau dari penjelasannya itu kan ada judul dulu, setelah itu hashtagnya itu ditambahkan. Oh, ditambahkan berarti artinya sudah di YouTube-nya Niko sudah ditambahkan ya. Oh, gitu. Terus yang kedua Kak Dewo, mengenai kontennya waktu niki kan kita bisa menambahkan modul ajar nih. Berarti untuk sekarang Punapi ada mengumpulkan modul ajar lagi Punapi. Karena yang ada 3 pilihan itu kan wenten yang dengar dari Kak Jemot tadi wenten modul ajar juga. Nah, itu wonten salah jadinya. Punika wonten pertanyaan yang kedua. Oke, terima kasih Kak Tisna. Jadi untuk waktu aksi nyata kita kan ngumpul 2, video sama RPP atau modul ajar. Sedangkan untuk di bukti karya ini memilih salah satu. Bisa video saja, jadi video pembelajarannya saja. Jadi nanti dilengkapi sesuai kriteria, bisa RPP saja salah satu, mantan Kak. Semua kedua. Waktu yang kembalikan kedua. Mungkin untuk yang lain, Kak Megi, mungkin biar nanti tidak ada bertanya lagi. Semuanya saya akan load untuk bertanya ya, menyampaikan kalau sudah jelas, memastikan mantan. Kak Megi, monitor. Kak Dewo. Oke. Kan isi hashtag nih pas di judul istilahnya judul video nih nggak di daging hashtag hashtag PKG guru PJOK kan nggih. Nggih. Nika sesuai, makanya yang kirim Nika biar hashtagnya Nika nggak salah Jadi sesuaikan dengan Nika karena tagar-tagarnya Nika emang ditekankan harus seperti itu. Nggih Kak Dewo. Nggih. Kak Alif, silakan. Ini jam takian kiri Kak Dewo. Berarti kan di videonya didagingin hashtag nih terus di deskripsinya dagingin napitan malih nih Kak Dewo atau di videonya nih kan ada nih di deskripsinya juga nih deskripsi videonya nih dagingin malih hashtagnya napitan nih Kak Dewo. Untuk di deskripsi biasanya Kak Alif menceritakan video Kak Alif itu ngapain, tentang apa. Biasanya sih deskripsinya seperti itu. Kalau menurut yang di judul tambahin hashtag, kalau yang sih biasanya cukup seperti itu, Anda. Nggih Kak Dewo. Sukses semua. Nah, Kak Alif biasanya di akhir itu karena biasanya untuk editing videonya itu pakai orang lain, ditambahkan nanti di terakhirnya itu. Jadi Kak Alif sebagai apa, terus tukang editnya siapa, kayak buat film seperti itu. Mungkin ada sponsor, mungkin ada yang lain, silakan ditambahkan. Keterangan lanjut istilahnya nih di akhirnya nih siapa yang membantu dan siapa yang
aslinya jadi pesertanya juga murid-muridnya berserta untuk kegiatannya nih Kang ya. Tapi ke istilahnya izinnya nih dari siswanya nih masing-masing siswa tapi satu untuk satu kelas juga kan ya. Enggak, satu form mantan kali. Satu form mantan yang disampaikan Kak Agus tadi. Formnya itu di-download, disampaikan kepada peserta didik. Kalau sudah emang semua setuju, tinggal dicentang-centang mantan nih ke. Setelah itu ditandatangani ke Alit, terus ditandatangani kepala sekolah. Udah cukup. Nah, untuk yang terakhir nih ke pemeran-pemerannya itu maksud yang di terakhir nih ke, contohnya si A atau tukang editing siapa, terus pemerannya kelas berapa, siapa saja di pesertanya boleh ditambahkan. Iya Kak Dewo, ini ke berarti pemeran tambahan lah nih guys lah. Pemeran yang ikut jadi model kan. Iya kali. Iya, semua Kak Dewo. Iya. Kak Megi gimana nih? Bisa? Nanti biar nggak gini, biar lebih jelas. Siapa yang belum komennya Kak Swastika kayaknya jadi sinoman katanya. Cukup Pak Dewo, nanti sambil jalan aja. Oh nggih. Iki kari jalan iki. Oh nggih. Jalan Kijong. Kak Swastika kari sibuk nggih? Sire durung komen nih, ya? Yang kelihatan di layar sih sudah semua. Niki, Kak Dewo sudah. Kak Gusti Wira. Nggih, Kak. Silakan. Kak Dewo. Kak Gusti ada yang perlu ditanyakan biar bisa dari tiang sampun Kak. Semua sudah tiang pahami dari yang telah Kak jelaskan dan teman-teman sampaikan. Sudah Kak. Kira-kira Kak Ngurah pakai napi video, napi RPP? Belum tahu nih Kak. Kayaknya nih yang coba buat RPP umum. Baru yang coba dulu kendan buat videonya. Kalau tan yang RPP mantan. Oke. Jadi sekali lagi, jadi biar tidak ada beban lagi. Jadi tugas akhir ini karena sudah gambarannya sudah sebenarnya Kakak sudah paham ya. Jadi apa yang harus dikerjakan sudah diketahui dengan baik. Jadi semakin cepat diselesaikan. Jadi seperti Kak Komang masih PPG nggak? Sama Kak Alit. Ampun kemarin yang keadaan ujian itu. Ampun Kak Dewo. Doa mantan bangda lulus Kak Dewo. Oke, semoga lulus semua. Kak Alit berarti sudah selesai. Rahayu, Komang, Rahayu. Yes, sampun kemarin nih ujiannya Kak Dewo. Sudah aman berarti nggak? Iya, Ampun Kak Dewo. Belum zaman nih Kak, kita belum pengumuman nih Kak Dewo tanggal 17 Desember ke pengumumannya. Desember kan? Oh ya. Desember nih ke pengumumannya nanti. Nanti wisudanya serentak nih Kak dari filter 1, 2 dan 3 nih ke bulan Desember. Ikut ke luar berarti Kak? Kan wisudanya online nih Kak nanti. Daring kan. Oke. Pasti semua lulus nih, jadi sudah berusaha dengan baik, pasti hasilnya juga baik nih. Jadi semoga lulus dengan hasil terbaik sehingga kedepannya pekerjaannya menjadi lebih nyaman lagi seperti itu. Ini nih Kak Swastika mungkin kali sibuk nih karena tadi beliau bilang ada tugas nyinomin. Jadi sekali lagi untuk tugas RTL yang menjadi refleksi yang sedikit. Jadi untuk yang lain sebenarnya yang lihat semuanya
komplit ya. Jadi untuk eh, tugasnya Kak Alit, terus Kak Komang dan yang lain-lain, tapi ada yang tidak mencantumkan solusi di RTL-nya itu. Jadi waktu ini kan benar yang udah sampaikan kan, waktu pertemuan terakhir itu yang waktu Kak Tisna menjawab bagaimana solusinya, kayaknya dia ingatnya seperti itu Kak Tisna menjawab. Jadi dia sampai kasihkan contoh tantangannya itu dicarikan solusi dulu sendiri gitu kan, saya sempat nyampaikan itu kan. Kalau nggak salah nih ke pas jarak yang berjauhan nih ke untuk latihannya senamnya nih ke. Tapi solusinya kan udah dicarikan. Nikem untuk ada yang terlewat diisi tantangannya saja, tantangannya terus padahal semua udah lengkap nih ke dari awal sampai akhir nih ke sudah semua terisi, tapi solusinya menek don yang alih nih ke tan bakat-bakat yang kok bisa saatnya ngai gitu ya. Sampai Kak Adek Sri yang sampaikan ulang, jadi untuk melengkapi, jadi sudah dilengkapi akhirnya sudah sesuai. Jadi karena Tiang juga lihatnya tidak setiap hari, jadi pas Tiang lihat kalau memang Tiang bisa Tiang sampaikan segera, Tiang sampaikan. Jadi bagi kakak-kakak yang sudah mengisi RTL-nya dengan komplit, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi untuk tugas RTL-nya sebenarnya sudah saya harapkan dapat nilai 100 semua, jadi biar tidak ada beban lagi. Kalau sudah 100 berarti kan sudah ya sudah sesuai seperti itu. Jadi mungkin ada yang mungkin masih tertinggal 1-2 orang tidak mencantumkan itu, tapi tidak masalah besar ya, jadi cuma pengaruhnya tidak akan signifikan seperti itu. Nah, jadi untuk kegiatan bukti karya ini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum, karena ini sesi terakhir ya. Jadi sesi terakhir untuk bukti karya, terus pertemuannya nanti mungkin masih ada lagi satu kali di tanggal 26 November. Jadi setelah kakak-kakak unggah bukti karya, nanti di tanggal 26 November itu kita akan melakukan refleksi lagi sekali, setelah itu sudah selesai kegiatan ini. Ini sampun jelas semua Kak jelas Dewo. nih? Ini sampun Kak Dewo. Oke, kalau sudah jelas, jadi saya harapkan tinggal action mantan mengerjakan apa yang sudah menjadi pemahaman kakak semua, diaplikasikan sesempurna mungkin, sehingga nilai yang didapatkan bisa maksimal dan memuaskan kita semua. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup kegiatan ini. Untuk mengakhirinya, kita berdoa dulu. Untuk memimpinnya, saya persilakan kepada Kak Tisna untuk memimpinnya. Silakan. Ini terima kasih waktunya Kak Dewo untuk Tiang untuk memimpin doa untuk menutup seksi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi kegiatan hari ini, kita berdoa. Jadi apa yang kita lakukan sudah berjalan dengan lancar. Berdoa menurut gambaran kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tinggi waktu Tiang kembalikan Kak Dewo. Oke, terima kasih Kak Tisna sudah menutup kegiatan ini. Untuk sesi terakhir, kita ambil dokumentasi dulu. Kak Gus Yoga nggak ada berarti nggak? Yang bisa on kamera, silakan on. Oh, Kak Gus ada. Silakan Kak Gus dibantu ngambil videonya. Ngambil gini fotonya. Senyum ya, 1, 2. Oke, Tiang kirim. Sampun, sudah Tiang kirim.
Oke, terima kasih Kak Agus Yoga. Oke, kegiatan ini yang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Izin keluar Kak Dewo, mau kunci.